Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas berkaitan dengan theoretical framework and hypothesis development. Adapun yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan apa itu theoretical framework, yang kedua adalah variabel, yang ketiga adalah hipotesis dan implikasi manajerial. Nah, bicara tentang theoretical framework itu adalah pembahasannya berkaitan dengan hipotesis deduktif method. Lalu kemudian di variabel, bahasannya adalah variabel jenis variabel, dependen, independen, moderasi, dan mediasi. Lalu kemudian hipotesis, bagaimana penyusunan hipotesis, dan implikasi manajerial. Yang pertama adalah dalam theoretical framework, itu kita mulai dari kerangka teori. Nah, kerangka teori ini adalah landasan dari metode hipotesis deduktif. Pendekatan deduktif itu digunanya adalah menguji hipotesis. Jadi, kerangka teori ini pada umumnya diasosiasikan dengan pendekatan deduktif di dalam penelitian. Theoretical framework juga ini dari sudut pandang paradigma itu adalah bagaimana pertanyaan penelitian yang dikembangkan bersifat kausal. Sebaliknya, seorang peneliti yang bersifat eksploratoris atau deskriptif, ia tidak melakukan pengembangan teori. Contohnya, penelitian kausal. Misalnya ada sebuah bank yang tertarik melihat bagaimana dampak sistem bonus sebagai motivasi karyawan. Lalu kemudian melakukan pengembangan hipotesis, pengembangan kerangka kerja yang memungkinkan untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara dua hal tersebut. Apakah ada hubungan positif, negatif, linear, non-linear, atau hubungan langsung atau hubungan tidak langsung terhadap sistem bonus karyawan. Apakah memiliki pengaruh dengan motivasi karyawan? Nah, proses membangun kerangka itu meliputi ada 3 hal. Yang pertama adalah memperkenalkan definisi konsep atau variabel dalam model. Yang kedua, mengembangkan model konseptual yang memberikan gambaran deskriptif tentang pemikiran Anda. Dan yang ketiga, memunculkan teori yang memberikan penjelasan tentang hubungan antar variabel di dalam model tersebut. Selanjutnya, kita masuk pada variabel. Nah, variabel itu adalah segala sesuatu yang memiliki nilai variatif. Nilai tersebut itu bergantung pada waktu, ataupun bergantung pada orang, ataupun bergantung pada objeknya. Nah, misalnya kalau di ekonomi kita biasa lihat variabel berkaitan dengan produksi, apakah kita melihat berkaitan dengan kinerja, dan lain sebagainya. Nah, variabel itu punya 4, yang kita umumnya ada 4 jenisnya. Ada variabel dependen, kemudian ada variabel independen, kemudian ada variabel moderasi, dan ada mediasi atau intervening. Variabel dependen adalah variabel yang perhatian utama seorang peneliti, sebab variabel tersebut hanya akan diprediksi dan dibahas secara mendalam. Variabel dependen dalam penelitian umumnya hanya satu, tapi bisa juga lebih dari satu. Namun, dianalisis dengan teknik statistik berbeda, yaitu ada yang namanya statistik multivariat. Lalu kemudian yang kedua, variabel independen. Independen itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Bisa pengaruh positif, negatif, langsung, tidak langsung, linear, atau non-linear. Variabel dependen ini bergantung dari variasi variabel independen. Beberapa hal yang perlu dilakukan, diperhatikan dalam variabel dependen, yaitu adalah saling melengkapi. Variabel dependen juga menjadi penyebab atau mempengaruhi variabel dependen, dan peneliti wajib memastikan tidak terjadi gangguan dalam menguji hubungan variabel independen dan variabel dependen. Yang ketiga adalah moderasi. Moderasi itu
diartikan sebagai dampak ikutan dalam hubungan variabel independen dan dependen. Moderasi sebagai variabel ketiga dapat dimodifikasi hubungan orisinil antara variabel independen dan variabel dependennya. Lalu variabel mediasi. Mediasi ini bisa juga disebut intervening, yaitu variabel yang nampak berada di antara variabel independen dan dependen. Variabel mediasi membantu peneliti memodelkan suatu proses. Variabel mediasi juga ini punya fungsi dari variabel independen yang ada pada situasi tertentu dapat dimasukkan dalam konsep yang mengaitkan antara variabel independen dan dependen. Nah, berikut ini kita lihat bagaimana contoh penerapan variabel. Studi penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan produk baru mempunyai pengaruh terhadap harga pasar saham perusahaan. Artinya, semakin sukses produk baru tersebut, semakin tinggi pula harga pasar saham perusahaan. Olehnya, keberhasilan produk baru ini adalah variabel independen, dan harga pasar saham disebut sebagai variabel dependen. Nah, ini adalah contoh bagaimana model variabel mediasi dan moderasi di dalam penelitian. Lalu yang ketiga adalah hipotesis development. Hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat tentatif yang diprediksi berdasarkan data empiris penelitian. Hipotesis dibangun dari teori yang ditumbuhkan dalam model konseptual. Pernyataan hipotesis ini merupakan pernyataan yang logis yang menghubungkan dua atau lebih variabel yang akan diuji. Nah, hipotesis dapat disusun untuk menguji arah hubungan, direction, maupun tidak berarah atau non-direction. Lalu, hipotesis yang berarah memuat istilah positif, negatif, lebih atau kurang dari. Lalu yang kelima adalah hipotesis yang tidak terarah umumnya diterapkan pada penelitian-penelitian baru yang belum terdapat bukti empiris bahwa ada hubungan variabel independen dan dependen, atau apakah variabel independen dan dependen ini punya arah positif atau negatif. Jadi, implikasi manajerial dari pembahasan kita ini bahwa adanya konsep variabel independen dan dependen yang disusun dalam suatu kerangka konseptual memudahkan manajemen memahami permasalahan serta alternatif solusinya. Selanjutnya, kita akan beralih pada pembahasan riset. Yang pertama yaitu judulnya Accounting for Corporate Environmental Response and a Conceptual Approach. Pengarangnya adalah Matthew Egan dan Stefan Skalpler. Penerbitnya Journal of Cleaner Production, Elsevier tahun 2023. Abstrak penelitian ini yaitu rebound effect terjadi ketika perbankan yang dicapai melalui inisiatif efisiensi lingkungan berkurang atau bahkan terkompensasi secara berlebihan sebagai akibat dari mendorong bentuk pemborosan atau inefisiensi lainnya. Fokus perhatian literatur ini yakni pada rebound, tingkat industri dan nasional yang umumnya disimpulkan memiliki efek signifikan. Namun, terlepas dari klaim tersebut, perusahaan dalam praktik manajemen lingkungan yang komprehensif kurang dipahami tentang bagaimana rebound pada tingkat itu dapat diukur dan dikelola. Kekhawatiran utama rebound adalah bahwa penghematan finansial yang diperoleh perusahaan dari inisiatif efisiensi lingkungan mungkin dihabiskan dengan cara menciptakan kerusakan lingkungan yang lebih lanjut atau bahkan mungkin lebih besar. Tulisan ini berpendapat bahwa pendekatan akuntansi yang memadai diperlukan untuk memberitahu manajemen tentang potensi rebound dan memungkinkan untuk pengejaran produksi yang lebih bersih dan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan konseptual ditawarkan untuk memungkinkan akuntansi untuk rebound lingkungan baik pada tingkat perusahaan maupun konsumen.
Pendekatan akuntansi rebound diusulkan dalam penelitian ini menawarkan peluang manajemen untuk perbaikan keberlanjutan melalui pemetaan lingkungan terhadap rebound berikutnya dan mendokumentasikan dan mengukur respon yang sedang berlangsung terhadap rebound tersebut. Motivasi penelitian yang dapat saya simpulkan bahwa mau melihat bagaimana sebenarnya industri ini dalam melakukan pengelolaan lingkungan atau konsep keberlanjutan. Karena ada dua fokusnya dalam proses pembangunan berkelanjutan, yaitu melihat dampak internal maupun dampak yang berkaitan dengan efisiensi ekologi. Praktik efisiensi ekologi ini itu terkadang sedikit dilakukan karena melihat bagaimana adaptasi konsep akuntansi termasuk pada dampak finansial dan lingkungan. Sebaiknya pada dampak lingkungan melihat bagaimana rantai pasok yang seringkali lebih besar. Tulisan ini juga menyoroti bagaimana perluasan pendekatan akuntansi yang penting bagi perusahaan untuk mengelola dampak lingkungan, baik internal, rantai pasok, dan rebound secara komprehensif. Karena banyak sebenarnya literatur yang menawarkan solusi akuntansi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pemulihan lingkungan. Tapi pendekatan akuntansi ini masih sulit dikembangkan untuk membantu manajemen dalam mengembangkan tingkat kepercayaan yang efektif untuk mengurangi atau mencegah dampak yang lebih besar. Tujuan penelitian yaitu adalah mengidentifikasi dan mengukur efek rebound untuk pengembangan pendekatan dan membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengukur efek rebound yang dihasilkan dari inisiatif efisiensi lingkungan. Yang kedua, meningkatkan praktik akuntansi lingkungan. Dan yang ketiga, memberikan alat praktis untuk manajemen. Yang keempat, mendukung pembangunan berkelanjutan. Yang kelima, mendorong perbaikan berkelanjutan. Landasan teorinya adalah efek rebound, akuntansi lingkungan, praktik manajemen lingkungan, pendekatan multidisiplin, dan model 5 langkah. Lalu hipotesis atau pada penelitian ini menggunakan research question, itu ada 5. Yang pertama, bagaimana perusahaan dapat mengukur dan mengelola efek rebound yang dihasilkan dari inisiatif efisiensi lingkungan. Yang kedua, apa saja jenis efek rebound yang mungkin terjadi di tingkat perusahaan setelah penerapan inisiatif efisiensi. Yang ketiga, sejauh mana penghematan finansial dari inisiatif efisiensi lingkungan dapat mempengaruhi perilaku konsumen dan keputusan investasi perusahaan. Yang keempat, bagaimana pendekatan akuntansi yang diusulkan dapat membantu manajemen dalam membuat keputusan yang lebih baik terkait keberlanjutan. Dan yang kelima, apa saja implikasi dari efek rebound terhadap pencapaian tujuan keberlanjutan perusahaan. Metodologi penelitian yaitu menggunakan pendekatan konseptual dalam mengukur dan mengelola efek rebound perusahaan. Dan berikutnya juga melakukan analisis literatur berkaitan dengan praktik manajemen lingkungan di perusahaan serta efek rebound yang diteliti sebelumnya. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang ada di tingkat perusahaan. Yang ketiga adalah studi kasus, dengan melihat bagaimana gambaran pendekatan yang diusulkan dapat dioperasionalkan. Pengumpulan data ini menggunakan dokumentasi berkaitan dengan pencapaian lingkungan dan respon terhadap efek rebound untuk perbaikan berkelanjutan. Metode ini tujuannya adalah memberikan wawasan yang lebih baik kepada manajemen perusahaan tentang bagaimana mengelola inisiatif keberlanjutan dan menghindari efek rebound yang merugikan. Hasil penelitian. Baiklah, metodologi penelitian yang digunakan yaitu melakukan pendekatan konseptual dalam mengukur dan mengelola efek rebound di tingkat perusahaan. Yang kedua juga analisis literatur yang berkaitan dengan praktik manajemen lingkungan di perusahaan serta efek rebound yang diteliti sebelumnya dalam mengidentifikasi kesenjangan. Dan yang ketiga adalah studi kasus, menggambarkan bagaimana pendekatan yang diusulkan dapat dioperasionalkan. Pengumpulan data dengan dokumentasi terkait dengan pencapaian lingkungan dan respon terhadap efek rebound untuk perbaikan berkelanjutan. Metode ini juga memberikan wawasan yang lebih baik kepada manajemen perusahaan
tentang bagaimana mengelola inisiatif keberlanjutan dan menghindari efek rebound yang merugikan. Adapun hasil dan pembahasan, yaitu yang pertama adalah identifikasi efek rebound. Nah, dia menunjukkan bagaimana perusahaan ini seringkali tidak menyadari atau tidak dapat mengukur efek rebound yang dihasilkan dari inisiatif efisiensi lingkungan yang dilakukan. Hal ini tentu menyebabkan pengambilan keputusan yang kurang tepat dan mengurangi efektivitas dari upaya keberlanjutan. Olehnya, diperlukan pengembangan akuntansi yang lebih canggih dan terintegrasi untuk mendukung manajemen dalam memahami dampak lingkungan dari keputusan mereka. Yang kedua, model 5 langkah dalam akuntansi rebound itu yang pertama adalah menghitung efisiensi awal, yang kedua menghitung efek rebound yang terjadi, yang ketiga menghitung efek bersih, yang keempat adalah menghitung respon terhadap rebound, dan yang kelima merangkum efek total. Model ini itu dirancang untuk memberikan wawasan yang lebih baik kepada manajemen tentang dampak dari inisiatif efisiensi dan bagaimana mereka mengelola respon terhadap rebound. Yang ketiga, dampak negatif yang signifikan seperti misalnya peningkatan konsumsi yang tidak terduga yang dapat mengurangi manfaat lingkungan dari inisiatif efisiensi. Namun jika dikelola dengan baik, ada juga potensi untuk mencapai dampak positif yang lebih besar melalui investasi kembali dari penghematan yang diperoleh. Yang keempat, implikasi untuk kebijakan dan praktik yaitu mengadopsi pendekatan akuntansi yang lebih baik untuk meningkatkan efektivitas inisiatif keberlanjutan dan mengurangi dampak negatif dari efek rebound. Kelemahan dari riset ini yang pertama adalah masalah keterbatasan data, yang kedua kompleksitas model yang ditawarkan, yang ketiga variabilitas karena tergantung pada asumsi yang digunakan dalam konteks spesifik perusahaan. Adapun riset lanjutan yang diharapkan yaitu pengembangan alat pengukuran, melihat metodologi yang lebih sederhana dan praktis untuk mengukur efek rebound sehingga dapat diadopsi oleh berbagai jenis perusahaan. Yang kedua adalah studi kasus dan aplikasi praktis. Yang ketiga, interaksi antara tingkat perusahaan dan konsumen. Yang keempat, melihat analisis jangka panjang untuk memahami bagaimana efek rebound ini dapat berkembang seiring waktu dan dampaknya terhadap strategi keberlanjutan perusahaan. Dan yang kelima, menganalisis perilaku manajerial dan konsumen. Berikutnya kita akan lanjut pada riset yang kedua dengan judul There shall be a more normative research and how social and environmental accounting shall be done. Adapun pengarangnya adalah Matthew Brander. Lalu jurnal ini diterbitkan di Social and Environmental Accountability Journal tahun 2022. Abstraknya bahwa fokus penelitian akuntansi sosial dan lingkungan ini belum signifikan terlihat dengan isu-isu yang diangkat oleh panel antara pemerintah tentang perubahan iklim. Penulis juga mengungkapkan bahwa kurangnya pengembangan normatif dalam metode akuntansi, khususnya penelitian SEA atau Social Environmental Accounting, menjadi salah satu alasan mengapa keterlibatan tersebut ini minim. Sebabnya harusnya ada lebih banyak penelitian normatif yang menjelaskan secara rinci bagaimana akuntansi untuk perubahan iklim seharusnya dilakukan. Contoh metode normatif ini dapat dilihat dalam berbagai standar ISO untuk akuntansi sosial dan lingkungan. Penulis menekankan pentingnya penelitian CA, Social Environmental Accounting, untuk mengembangkan metode akuntansi yang lebih baik, mengingat bahwa banyaknya tantangan yang mendesak yang dihadapi dalam praktik akuntansi saat ini. Jadi motivasi penelitian yang pertama adalah karena kurangnya keterlibatan IPCC atau Intergovernmental Panel on Climate Change yang menunjukkan ada kebutuhan untuk menjembatani kesenjangan antara penelitian akademis dan kebutuhan terkait dengan kebijakan perubahan iklim. Yang lain juga adalah permintaan untuk panduan akuntansi yang normatif untuk menjelaskan bahwa banyak pemangku kepentingan yang membuat kebijakan
membutuhkan metode yang jelas dan terstruktur untuk akuntansi terkait dengan emisi dan dampak lingkungan, serta kebutuhan akuntansi sosial dan lingkungan, dan keterbatasan dalam praktek akademis dan pentingnya investasi dalam pengembangan metode. Jadi motivasi yang lainnya adalah penelitian ini mendorong komunitas CA agar lebih aktif dalam pengembangan dan menerapkan metode akuntansi yang dapat membantu mengatasi masalah lingkungan dan perubahan iklim untuk kebutuhan masyarakat. Jadi tujuan penelitian ini yaitu mendorong pengembangan metode normatif dalam SEA untuk lebih terlibat dalam pengembangan metode yang jelas terkait dengan perubahan iklim. Yang kedua adalah mengisi kesenjangan dalam penelitian Social Environmental Accounting terhadap isu-isu kebijakan yang mendesak seperti yang dihadapi oleh IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. Dan yang ketiga adalah menjawab kebutuhan kebijakan untuk mengurangi memberikan panduan yang berguna bagi pembuat dan pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan praktik akuntansi yang lebih baik dan efektif dalam konteks perubahan iklim dan keberlanjutan. Keempat, meningkatkan keterbatasan akademis dalam isu-isu normatif dengan menunjukkan bahwa komunitas Social Environmental Accounting ini memiliki kapasitas dan keahlian untuk mengembangkan metode akuntansi yang efektif dan relevan. Dan yang kelima, mendorong diskusi dan publikasi khususnya dalam disiplin ilmu Social Environmental Accounting. Landasan teorinya yang pertama adalah epistemologi konstruktivitas sosial, bahwa dalam melihat bagaimana pengetahuan dan praktek akuntansi ini dibentuk oleh konteks sosial dan budaya. Jadi bagaimana pengembangan pendekatan normatif yang lebih pada perspektif. Lalu yang kedua adalah teori eksploratory, bahwa dalam Social Environmental Accounting ini lebih berfokus pada eksploratory untuk menjelaskan fenomena. Yang ketiga, teori normatif, melihat bagaimana seharusnya akuntansi ini dilakukan dan standar apa yang perlu untuk diikuti. Yang keempat adalah standar ISO, dan yang kelima menggunakan teori kritis, bagaimana pengembangan perspektif etika dalam pengembangan metode akuntansi, khususnya pada bagaimana akuntansi berkontribusi pada keberlanjutan dan keadilan sosial. Adapun riset question-nya, yang pertama adalah mengapa komunitas Social Environmental Accounting ini tidak terlibat dalam penelitian normatif. Yang kedua, apa kebutuhan untuk metode normatif dalam akuntansi sosial dan lingkungan? Yang ketiga, bagaimana pengembangan metode normatif dalam meningkatkan praktik akuntansi? Yang keempat, apa hambatan yang dihadapi peneliti Social Environmental Accounting dalam mengembangkan metode normatif? Dan yang kelima, apa contoh praktis dari metode normatif yang dapat diterapkan dalam Social Environmental Accounting? Metode penelitiannya itu sebenarnya tidak spesifik dijelaskan dalam jurnal, namun dia ini melakukan refleksi atas penelitian-penelitian yang pernah ada dalam bidang Social Environmental Accounting. Namun dapat dilihat juga menggunakan analisis kualitatif, studi kasus, dan tinjauan literatur, pengembangan konseptual, refleksi, dan diskusi. Hasil penelitian, yang pertama kekurangan penelitian normatif, ini sebenarnya komunitas penelitian Social Environmental Accounting ini belum secara signifikan terlibat dalam pengembangan metode yang normatif untuk akuntansi climate change. Padahal penelitian normatif ini sangat urgen dalam penelitian Social Environmental Accounting, terutama mengingat tantangan yang dihadapi dalam konteks perubahan iklim. Peneliti CA harus mengambil inisiatif dalam mengembangkan metode yang dapat digunakan untuk akuntansi yang lebih baik dan transparan. Yang kedua adalah kebutuhan untuk metode yang lebih baik. Jadi struktur dalam konteks perubahan iklim mendorong peneliti Social Environmental Accounting ini untuk lebih terlibat dalam desain dan implementasi metode akuntansi untuk dapat memperkaya praktik dan teori dalam bidang ini. Yang ketiga, hambatan dalam pengembangan metode normatif.
bahwa pelatihan yang tidak memadai dalam metode akuntansi dan norma disiplin yang menghalangi keterlibatan dalam penelitian normatif. Dikarenakan social environmental accounting ini memiliki potensi untuk mengikuti jejak dalam penelitian siklus hidup ekonomi dan akuntansi dan berkontribusi lebih banyak dalam pengembangan metode normatif. Yang keempat, contoh metode normatif misalnya memberikan contoh standar ISO tentang bagaimana dia diterapkan dalam akuntansi sosial dan lingkungan. Adapun kelemahannya yaitu kurangnya penelitian normatif dalam bidang akuntansi, khususnya pada SEA, Social Environmental Accounting. Yang kedua, fokus pada teori daripada praktek. Yang ketiga, penelitian normatif ini tidak diterima secara luas. Jadi, adapun riset lanjutan bahwa diharapkan adanya pengembangan metode normatif yang lebih jelas dan terstruktur. Yang kedua, studi kasus dan aplikasi praktis. Yang ketiga, interdisipliner dan kolaborasi. Yang keempat adalah ada pendidikan dan pelatihan khususnya pada SEA. Dan yang kelima adalah perbanyak diskusi dan publikasi. Sekian penyampaian materi saya berkaitan dengan theoretical development, theoretical framework, and hypothesis development, dan 2 riset yang berkaitan dengan akuntansi sosial dan lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.